Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas B semester 3 Fakultas Hukum ingin membacakan tentang materi analisis mengenai dampak lingkungan serta pengelolaan lingkungan hidup. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu pertama ada Delvian Sami, yang kedua ada Putri Nadia Dianitalaya, dan yang ketiga ada Putri Regina S. Pakaya. Pengertian AMDAL. AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 99 tentang analisis mengenai dampak lingkungan. Tujuan AMDAL untuk menjaga lingkungan dari sebuah operasi proyek pada kegiatan industri atau kegiatan yang dapat menyebabkan rusaknya suatu lingkungan. Tujuan AMDAL ialah 1. Penyajian informasi lingkungan, 2. Kerangka acuan, 3. Analisis dampak lingkungan, 4. Lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, dan yang terakhir, upaya pengelolaan lingkungan. Poin A. Keberadaan UKL dan UPL. Upaya pengelolaan lingkungan UKL atau upaya pemantauan lingkungan UPL bukan merupakan bagian dari analisis mengenai dampak lingkungan AMDAL. Oleh karena itu, tidak dinilai oleh AMDAL UKL UPL, diarahkan langsung oleh instansi teknis yang membidangi dan bertanggung jawab atas pembinaan usaha atau kegiatan tersebut melalui suatu petunjuk teknik sesuai jenis usaha atau kegiatannya. Poin B. Fungsi UKL dan UPL. Yang pertama, acuan dalam penyusunan pedoman teknis upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan bagi departemen lembaga pemerintahan non-departemen sektoral. Yang kedua, acuan penyesuaian upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan bagi pemrakarsa apabila pedoman teknis UKL dan UPL dan sektoral belum diterbitkan. Yang ketiga, instrumen pengikat bagi pihak pemrakarsa untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Poin C. Ruang lingkup UKL dan UPL. UPL dan UKL perlu disusun sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi beberapa kriteria. Harapan pertama, langsung mengemukakan informasi penting serta jenis rencana usaha dan kegiatan yang merupakan sifat khas proyek tersebut dan dapat menimbulkan dampak potensial terhadap lingkungannya. Hypen kedua, informasi komponen lingkungan yang kena dampak. Hypen ketiga, UKL dan UPL yang harus dilakukan oleh Pemrakarsa pada tahap prakonstruksi, konstruksi, maupun pasca konstruksi. C. Manfaat AMDAL. 1. Manfaat untuk pemerintah. Pertama, dapat membantu di dalam suatu proses yang bertujuan untuk mencegah dan kerusakan yang terjadi di lingkungan. Yang kedua, AMDAL dapat mewujudkan suatu pemerintah yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup. 2. Manfaat AMDAL untuk pemrakarsa atau pelaksanaan usaha. Yang pertama, dapat membantu mewujudkan sebuah usaha dan kegiatan menjadi lebih terjamin dan juga aman. Yang kedua, dapat dijadikan referensi dalam pengajuan kredit atau pengajuan usaha, misalnya pengajuan ke bank. 3. Manfaat AMDAL bagi masyarakat. Yang pertama, dapat menjelaskan secara langsung kepada masyarakat tentang dampak dan sebuah usaha atau kegiatan yang telah dijalankan. Yang kedua, masyarakat diperbolehkan terlibat dalam proses pengambilan suatu keputusan yang nantinya akan berpengaruh pada lingkungan. D. Keberadaan AMDAL. Keberadaan analisis mengenal dampak lingkungan pada dasarnya merupakan kajian mengenai dampak suatu usaha dan kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan kegiatan. E. Penyusunan dokumen AMDAL. 1. Penapisan atau screening merupakan suatu bentuk metode penentuan apakah suatu proyek memerlukan AMDAL atau tidak. 2. Pelingkupan atau scoping merupakan proses awal untuk menentukan lingkup permasalahan dan mengidentifikasi dampak penting atau hipotesis yang terkait dengan rencana usaha atau kegiatan. 3.
Penyusunan kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup atau KANDA merupakan ruang lingkup kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan. Baik, itulah materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.